Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Take Off 87. Terima kasih untuk sahabat Take Off 87 yang senantiasa selalu hadir di setiap konten yang kami upload ya. Semoga apa yang selalu menjadi isi konten bisa bermanfaat untuk sukses hobi yang sama dalam merawat murai batu lomba. Untuk teman-teman yang baru ketemu channel Take Off 87, selamat menonton. Terima kasih sudah klik videonya. Semoga bermanfaat untuk sukses hobi yang sama. Ya, langsung saja di minggu kali ini kita mau membahas men-setting murai batu pastol, atau bisa juga judulnya kita buat bedakan antara burung murai rumahan untuk gacoran dan untuk kita lombakan. Ya, merawat murai batu adalah bagian dari seni. Seni merawat, seni menjadikan seekor murai batu layak untuk menjadi jawara gantangan atau di arena lomba. Langsung saja teman-teman ya, apa isi kontennya, bermanfaat atau tidak, pusing atau enggak, mari kita belajar bersama. Kita mulai dari saksikan katurangga atau murai batu yang sedang teman-teman saksikan di layar handphone saat ini. Saat ini yang sedang teman-teman saksikan adalah murai batu silangan antara Nias atau yang biasa kita kenal blacktail, atau biasa kita sebut dari daerah Sumatera ya, bisa dari Padang, Pasaman, Marike, Bahorok, dan lain-lain. Di luar katurangga, bicara katurangga, murai batu yang saat ini menjadi model adalah punya Om Irwan, salah satu owner yang menitipkan burung murai batunya di Take Off 87, lebih tepatnya di sekolah yang kami dirikan, yaitu SMA Bat School. Secara fisik atau secara katurangga, burung ini memiliki ekor yang tidak begitu panjang, antara 16 sampai ya kisaran sih 16 ya teman-teman. Ekornya pendek, nggak panjang. Kalau kita bicara standar kan di 17, ini kurang dari 17. Badan terkesan membulat ya. Paruh nggak terlalu panjang tapi tebal atas bawah. Kaki semu hitam dan cenderung pendek. Dengan katurangga seperti ini biasanya burung mainnya lebih mirip ke burung Borneo atau Bordan dan sebagainya ya. Gayanya lebih sujud kalau dia top perform. Nggak macul tapi lebih dominan sujud ya. Nah, untuk membedakan burung murai batu untuk rumahan dan untuk bisa ditampilkan di gantangan, siap atau tidaknya burung yang kita rawat untuk bisa tampil atau kita kenal dengan kerja atau jalan di lapangan, barometer atau patokannya jangan selalu di katurangga teman-teman. Seperti saat ini, sayap itu turun, tidak menyilang ketat ya, badan dan bulu juga tidak singset. Memang secara katurangga jenis murai batu yang ini seperti inilah. Jadi tidak pada umumnya yang singset, ramping, bulunya ketat. Jadi ketika barometernya yang menjadi ukuran atau tolak ukur teman-teman hanya dari bulu, teman-teman akan sulit membedakan. Kita awali dari membahas bedakan murai batu gacoran untuk bunyi-bunyian di rumah
Dan bedakan murai batu yang untuk lapangan atau dilombakan. Yang pertama, kalau murai batu untuk gacor-gacoran di rumah, ya, untuk bunyi-bunyian di rumah, tidak terlalu banyak rawatan layaknya burung murai batu yang kita peruntukkan untuk lomba. Yang pasti kalau hanya untuk gacoran rumahan, burung harus gacor dan royal materi atau biasa kita sebut bongkar-bongkar di rumah. Nah, tipikal murai batu juga beda-beda teman-teman. Ada yang di rumah bawel, gacor, bunyi terus-terusan. Ada yang di rumah hanya diam 1000 bahasa kayak kita lagi sariawan. Nah, kalau hanya untuk gacor-gacoran bolehlah teman-teman, terserah ya burungnya bunyi terus-terusan. Tapi kalau murai batu yang diperuntukkan untuk lomba, sebisa mungkin di rumah tenang dan tidak terlalu bawel. Untuk itu teman-teman pas menyimak murai batu yang sedang kita bahas kali ini. Kita mulai langsung to the point di burung yang saat ini menjadi model. Burung ini di rumah kalau dikerodong nggak bawel teman-teman, lebih banyak diem, bahkan ngeriwik pun jarang, baik ketika dikerodong maupun diablak. Posisi on seperti ini ketika kita berikan porsi jangkrik lebih dari harian, ya, baru dia respon seperti ini. Nah, ketika reaksi sudah seperti ini, seperti teman-teman lihat, bulu-bulunya kan nggak ketat, badannya juga nggak singset, ya kan. Ini memang bagian dari ciri fisik dan katurangganya dia. Jadi jangan disamakan dengan murai batu yang lainnya, yang sayapnya nggak turun, bulunya singset. Karena kalau barometer teman-teman hanya dari katurangga atau bulu, teman-teman akan pusing gimana caranya badannya singset. Nah, itu burung ini sudah siap untuk dilombakan. Kalau untuk burung siap atau tidak untuk dilombakan, yang pertama, respon seperti di konten sebelumnya ya sudah saya bahas. Respon atau sensitivitas, terus suara khas ketrekan akan lebih sering keluar. Gampang kepancing ketika mendengar suara seperti maseran, suara kasar atau barang jatuh yang membuat dia kaget, apalagi dengar suara murai batu lawan gitu teman-teman. Kalau teman-teman punya ciri fisik murai batu yang seperti ini, saya share rawatannya ya teman-teman. Semoga cocok ketika teman-teman terapkan dalam merawat murai batu teman-teman. Ciri fisik murai batu seperti ini gampang naik birahi, ya. Ada baiknya settingan jangkrik cukup dibuat 3 pagi 3 sore, atau bisa dibuat 5 pagi 5 sore. Untuk fur harian, hindari pemakaian fur dengan kandungan protein terlalu tinggi. Teman-teman bisa pakai fur top song, bisa pakai sirpi, bisa pakai fancy warna coklat. Nah, sedangkan untuk varian kroto atau ulat, burung murai batu jenis katurangga seperti ini akan lebih enak ketika settingan hamin lombanya pakai ulat. Biasanya hamin 2 ya, kita sudah berikan 2 sampai 3 ekor setiap sore.
2 hari sebelum dilombakan itu dengan tujuan menaikkan emosinya, atau bisa juga dengan dibom ulat Hongkong di H-1 sebanyak 10 ekor di sore hari. Itu teman-teman. Untuk rawatan murai batu seperti ini tidak cocok, sepengalaman saya loh ya, tidak cocok untuk diumbar teman-teman. Tapi murai batu dengan katurangga seperti ini lebih cocok dengan durasi jemur ya, karena PR-nya menjaga stabilnya emosi ketimbang birahinya. Karena birahi jenis murai batu seperti ini mudah naik, PR teman-teman adalah mempertahankan emosinya itu teman-teman. Sedangkan porsi mandi teman-teman bisa lakukan seminggu bisa 3 kali ya. Jadi dilakukan itu per 3 hari sekali atau bisa juga per 2 hari sekali. Itu tadi dari rawatan harian serta takaran extra fooding harian dan hamin lombanya ya teman-teman. Tapi yang teman-teman perlu perhatikan, jangan terlalu keseringan main ulat, karena ketika main ulat emosi akan lebih tinggi yang berakibat burung akan nakal atau meruji. Siswa atau murai batu yang sedang teman-teman saksikan di layar handphone ini, fighternya sudah muncul karena dari kendala awal ketika burung ini sebelum kami kondisikan, Om Irwan sebagai owner menyampaikan bahwa burung ini yang pertama stres perjalanan, lalu masih masa adaptasi. Yang ketiga, burung ini tidak gacor di rumah karena memang Om Irwan tujuan awal itu hanya untuk gacor-gacoran di rumah. Sedangkan tipikal burung ini berbeda dengan yang diinginkan Om Irwan, yaitu rajin bunyi di rumah. Nah, ya di awal tadi ya, makanya saya sampaikan bedakan antara murai gacoran rumahan dan burung lomba, begitu teman-teman. Nah, ini bedanya ketika burung di video awal ketika masih ada di rumah. Nah, video kali ini dengan burung yang sama, berbeda tempat. Ini momen ketika burung kita gantang. Nomor gantangan 17, sangkar warna hitam. Burung lebih banyak nampar, lebih nge-Batman ya, bukan sayap turun seperti di video awal tadi, tapi lebih nge-Batman atau lebih terlihat seperti birahi gitu teman-teman. Kenapa saya bilang birahinya over? Karena nemploknya itu pelan dan bunyi sesekali nge-Batman, bunyi sesekali nge-Batman. Ada 2 kemungkinan. Selain burung ini terjadi over birahi, burung juga kurang emosi teman-teman. Jadi antara birahi dan emosi tidak stabil atau tidak seimbang. Bisa teman-teman saksikan ya, burung bunyi, burung jalan, cuma jalannya nge-Batman atau ngelowo, cenderung birahi. Nah, kan
lebih sering burung itu geser, naik turun, nemplok ruji, tapi bunyi teman-teman. Nah, itu salah satu indikasi overbirahi teman-teman. Ketika teman-teman merawat murai batu dengan ciri fisik yang seperti saya sampaikan di awal video, tujuannya mungkin dengan teman-teman menaikkan atau memberikan extra fooding jangkrik hariannya itu lebih dari 5, itu tujuannya meningkatkan staminanya ketika burung murai batu kita akan dilombakan. Tapi berbeda teman-teman, ketika burung murai batu teman-teman seperti yang saya sampaikan di awal video tadi, dengan memberikan settingan extra fooding lebih dari 5 ekor setiap harinya, apalagi dengan menambah jangkrik harian ke hamin lombanya ditambah atau dinaikkan, yang terjadi murai batu akan cenderung main di atas gantangan akan seperti ini, birahi teman-teman. Jadi bagusnya untuk burung tipikal seperti ini, haminnya jangkrik jangan dibuat naik, tapi dibuat harian saja. Misalkan teman-teman pakai harian 5 pagi 5 sore, ya sudah, hamin 2 hamin 3 teman-teman tidak usah sibuk mencari settingan hamin lomba, apalagi dengan menaikkan porsi jangkrik harian yang 5 pagi 5 sore menjadi 2 kali lipat atau ditambah 2 atau 3. Nggak usah teman-teman. Bahasa simpelnya pakai settingan atau rawatan harian saja sudah cukup. Nah nanti keputusan memberikan extra fooding jangkrik tambahan seberapa banyak atau ulat Hongkong diberikan atau tidak, itu ketika burung sampai di gantangan. Tips menaikkan emosi itu ada beberapa cara untuk murai batu yang nakal seperti di video berikut ini ya teman-teman. Dapat kita simpulkan burung gampang birahi itu yang perlu kita pertahankan atau kita buat stabil adalah emosinya. Jangan sampai emosinya itu lebih rendah dibanding birahinya. Itu teman-teman. Indikasi seperti di video juga bisa kurang stamina gitu. Tapi dengan perawatan yang saya sampaikan tadi, final burung ini terjadi over birahi teman-teman. Ketika sudah begini, teman-teman buat settingan jangkriknya itu 3 pagi 3 sore ya. Mandinya sebisa mungkin jangan pernah dipaksa. Kalau dia susah mandi di keramba ya biarkan saja mandi di cepuk. Sediakan cepuk mandi di sangkar harian. Cek pagi dan sore. Usahakan diganti ya teman-teman. Karena insting burung ketika melihat air yang bersih, apalagi ditambah cuaca panas, pasti mandi. Dengan dia lebih sering mandi, birahi akan turun dengan sendirinya. Untuk mendapatkan emosi tipikal murai batu seperti ini, teman-teman bisa lakukan jemur sauna ya. Kerodong kering burung kering atau kerodong basah burung kering itu. Atau dengan membiarkan dia mengkonsumsi ulat di hamin gitu. Kalau burungnya nggak jinak, bisa masukkan di umbaran, tapi nggak usah di speed, nggak usah digebah, nggak usah dikepar teman-teman ya. Itu cara mendapatkan emosi murai batu. Yang terjadi kalau udah seperti ini,
Amankah Om diberikan cacing? Boleh. Berikan cacing sebanyak 2 ekor seminggu 2 kali teman-teman. Dengan catatan porsi jangkriknya sudah turun di 3 pagi 3 sore. Porsi jemurnya dinaikkan dengan harapan burung tidak terlihat lemes. Itu teman-teman, tidak drop gitu. Kalau teman-teman sudah menaikkan durasi jemur atau frekuensi jemurnya, teman-teman nggak umbar pun nggak apa-apa, asal ketika proses jemur tangkringan dicabut satu aja bagian atas itu. Nah, nanti kita upgrade lagi perkembangan murai batu ini setelah teman-teman saksikan video episode atau part 1 ini ya. Selalu ikuti channel Take Off 87 dalam mengkondisikan siswa-siswa atau murai batu yang kami rawat untuk memberikan hasil maksimal atas kendala awal di pemiliknya. Semoga berawal dari konten yang saya sampaikan ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk bisa saling melengkapi dan sharing dengan tujuan yang sama, yaitu sukses untuk hobi yang sama. Jika ada pertanyaan terkait video ini atau di konten yang lain atau masalah burung teman-teman, bisa tinggalkan di kolom komentar atau langsung WhatsApp di nomor yang sudah saya taruh di deskripsi dan di layar handphone ya. Untuk informasi lebih lanjut teman-teman bisa hubungi WhatsApp. Dan kalau channel Take Off 87 bermanfaat, bisa sentuh tulisan warna merah di sebelah kanan layar, serta jangan ketinggalan sentuh juga gambar atau tanda lonceng di sebelah tulisan subscribe. Pilih paling atas ya teman-teman, biar ndak ketinggalan kalau kita upload video terbaru. Jadi ketika sharing, teman-teman selalu dapat update informasi-informasi beragam, karena kurang lebih semua murai batu memiliki kualitas dan potensi keistimewaan masing-masing. Assalamualaikum.